keluar dari gedung KPK Jakarta. Salam sehat guys. Hari ini ada berita sangat viral sekali, yaitu politikus dari PDI Perjuangan, yaitu Bapak Kristianto, hari ini diperiksa polisi dan hari ini juga ditetapkan sebagai tersangka. Beliau sudah pakai baju oranye dan sudah ditahan oleh KPK. Kalau bagi saya sih ya itu sudah hal-hal yang wajar untuk negara hukum di Indonesia. Ya kalau memang ada, artinya orang-orang yang selain dia lagi yang bermasalah menyangkut hukum seperti yang digembor-gemborkan selama ini, dia tahu rahasia-rahasia para pejabat, para politikus, yang lain-lainnya banyak yang melakukan korupsi. Ya udah dibongkar aja kalau memang betul-betul ada ya. Tapi ya kita lihat aja nanti kalau tetap juga berkelit supaya mengelakkan daripada hukumannya, ya sama aja bohong itu. Tapi kan selama ini kan sudah digembor-gemborkan bahwasanya bahwa dia tahu rahasia termasuk daripada rahasia Bapak mantan Presiden Pak Jokowi. Dia tahu rahasianya katanya. Tapi ya ini kesempatan. Benar nggak tuh bahasa-bahasa dia itu yang seperti kita tahu selama ini kan sampai Ibu Poni yang ada di Rusia, rahasia-rahasia itu katanya disimpan di Rusia, di tempat salah satu notaris di Rusia. Kalau menurut saya sih itu sudah agak janggal sih. Ngapain disimpan ke notaris Rusia itu? Ngapain ditaruh di notaris Rusia seperti itu? Tapi ya udahlah, kita anggap aja itu benar. Kalau memang benar ya sekarang si Koninya itu buka bicara lah, bantulah itu siapa itu yang terdakwa sekarang itu. Kalau memang betul-betul. Tapi kalau memang tidak benar, tidak ada artinya reaksimu selama Hasto ini ditahan, ya udahlah omong kosong semua itu. Ya kita juga dan masyarakat juga sebenarnya sih, semua yang tersangkut daripada korupsi, penyelewengan dana, anggaran negara, anggaran masyarakat itu ya dibongkar aja semua, bongkar itu sebenarnya yang benar. Tapi ya kalau nanti selama ini udah berkor-kor, tapi waktu gilirannya sudah begini, sudah ditahan dia, ya udah bongkar. Kalau tidak ya sudahlah, omong kosong aja semua itu. Jadi sepertinya guys, dari pihak PDI Perjuangan tidak menerima daripada penahanan Kristianto ini oleh KPK, karena mungkin mereka merasa bahwa ini kasusnya dibuat-buat atau berbau politik atau gimana. Tapi sekarang kan boleh aja dia ngomong begitu, tapi dari pihak KPK tetap bersikuku mengatakan lebih dari 10 bukti pun bisa kami berikan dan kami buktikan bahwa dia adalah tersangka gitu. Jadi maksudnya gini loh, kalau sudah begini jangan sampai misalnya sepertinya ada salah satu partai itu yang kebal gitu dengan hukum, yang tidak mau gitu misalnya ditahan daripada salah satu anggotanya walaupun sudah melakukan sesuatu kesalahan, sekalipun itu misalnya masih terduga ya, belum dipastikan karena belum ada vonis gitu. Tapi ya udah, biarkan aja, berikan aja dia sampai ke penuntutan atau pembuktian di pengadilan gitu. Itu maksud saya guys, kira-kira begitu maksud saya guys. Nah, mereka kan selalu mengatakan bahwa kasus ini adalah bentuk kriminalisasi gitu. Tapi ya biasalah kalau seperti misalnya enggak ikhlas gitu ditahan atau memang enggak rela ditahan, memang begitu bahasa biasa itu. Tapi kalau menurut saya nggak usah seperti itu. Oke, jalanin aja seperti yang pernah juga yang
diomber-omberkan selama ini, ya kalau memang ada yang terlibat yang lain, pejabat-pejabat yang lebih tinggi lagi, ya silakan aja dibongkar kan, silakan aja dibongkar, bawa aja lagi kasus itu kalau betul ada. Tapi sekarang ini nampaknya semacam kayak nggak kerelaan itu. Jadi semua daripada kader ini memang mereka seolah-olah semacam menolak lah gitu ya, semacam nggak ikhlas gitu sekjennya ditahan KPK gitu. Tapi ya udahlah, kita lihatlah. Kalau menurut aku, daripada semua unsur-unsur yang ada di PD Perjuangan, ya udah berikan aja bantuan hukum gimana yang terbaik, dan kita lihat apa hasilnya, apa betul ada yang lain atau enggak gitu loh guys. Oke guys, mari kita tonton dan kita lihat bersama guys. Agak terlambat karena base yang kami pesan itu sempat 3 kali di cancel. Apakah ada opsus atau tidak? Yang jelas kami sempat mencoba mengganti 3 base, tapi akhirnya tetap datang sehingga kami terlambat. Terima kasih atas kesabarannya. Pada kesempatan ini saya datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Inilah sikap kooperatif yang kami tunjukkan sebagai warga negara Republik Indonesia yang syah, yang menjunjung tinggi hukum, dan datang meskipun sejak awal kami memahami bahwa begitu banyak agenda-agenda politik terkait dengan kasus saya. Ini bisa ditunjukkan yang pertama dari keterangan saksi yang mencoba diintimidasi. Bahkan saudari Tio pun itu tidak bisa berobat ke luar negeri melanjutkan pengobatan atas derita kanker yang dideritanya hanya karena tidak mau menyebutkan nama saya. Yang kedua, bahwa bukti-bukti yang disampaikan di dalam peradilan ternyata diperoleh juga dengan cara-cara yang tidak sah, dengan cara-cara melanggar etika, dengan cara-cara yang melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana terjadi dengan saudara Kusnadi ketika dia datang mendampingi saya. Maka penyidik KPK, saudara Rosa Purba Bekti, kemudian menyamar, membohongi, mengintimidasi, merampas barang milik DPP PDI Perjuangan, dan kemudian menginterogasi tanpa adanya surat perintah panggilan. Sehingga ini merupakan suatu pelanggaran yang sangat serius terhadap hukum. Yang ketiga, terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dan kemudian yang keempat, bagaimana proses pra-peradilan yang terbuka bagi masyarakat umum, ternyata bukti-bukti yang disampaikan atas suatu perkara yang sebenarnya sudah inkrah dan tidak bisa diproses kembali. Nah, untuk itu meskipun diwarnai dengan berbagai praktek-praktek pelanggaran hukum dan intimidasi, saya tetap datang ke KPK ini. Perlu rekan-rekan pers ketahui, selama 6 bulan terakhir, banyak jurnalis asing dan juga duta besar yang bertemu dengan saya. Mereka mempertanyakan tentang kegelapan demokrasi di Indonesia ini. Mereka begitu prihatin dengan kegelapan demokrasi ini hanya karena ambisi kekuasaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kalau suatu negara berdiri hukum yang kokoh, yang berkeadilan, maka dampaknya sangat luas. Tidak hanya kehidupan sosial, politik masyarakat, tetapi juga iklim investasi. Tidak akan ada investasi yang masuk ketika tidak ada hukum yang memberikan kepastian di dalam seluruh tata pemerintahan negara kita. Karena itulah kami mohon doanya, kami datang dengan niat baik, dan untuk itu mohon bersabar. Kami akan ikuti seluruh proses dengan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Ya udah siap lahir batin. Jadi
Jadi saudara-saudara sekalian, suatu pertanyaan yang baik. Bagaimana kalau saya ditahan? Rekan-rekan semuanya, Republik ini dibangun berdasarkan hukum yang berkeadilan. Itu konsepsi awalnya. Karena itulah ketika itu terjadi, semoga tidak, ya ini saya yakini akan menjadi pupuk bagi demokrasi. Ini akan menjadi benih-benih bagi upaya untuk mewujudkan suatu sistem penegakan hukum yang sebenar-benarnya tanpa pandang pilih. Karena itulah kami meyakini, karena kami dilatih untuk berjuang dengan keyakinan. Saya tidak menjabat sebagai pejabat negara. Tidak ada kerugian negara terhadap kasus yang mencoba ditimpakan kepada saya. Sehingga kalau penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan itu terus-menerus akan digunakan, saya meyakini bahwa benih-benih demokrasi, pupuk-pupuk demokrasi untuk mengoreksi kekuasaan yang zalim itu akan semakin besar. Terima kasih.
Tukang soundnya salah. Lunggu-lunggu. Nah, ini lagunya nih. Dua lagi. Nah,